Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ekspresi Ye Chen juga berubah menjadi serius. Melihat sekeliling, Ye Chen berkata, "Semuanya, sebagai penguasa Yan Huang, aku pikir sudah waktunya telah tiba bagi kita untuk memulai pertempuran dengan Tian Huang." Dengan kata-kata Ye Chen, istana Yan Huang jatuh ke dalam periode ketenangan yang singkat, dan beberapa orang tua juga bangkit. "Ayo kita lakukan." Setelah hening sejenak, teriakan keras terdengar, memecah keheningan di tempat kejadian. Ya, orang yang berteriak adalah Xiao Lingwei yang muncul entah dari mana, seperti aliran cahaya, melayang di depan semua orang. Dia hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, sangat imut, dan mata beberapa orang yang melihatnya tercengang. Gu Santong berkata, "Makhluk apa ini?" Xiao Lingwa menatap Gu Santong. "Apa omong kosongmu? Aku laki-laki," Xiao Lingwa mengutuk. Dia tidak besar, dan suaranya tidak kecil, tetapi perlu disebutkan bahwa meskipun marah, Xiao Lingwa sangat imut. Orang kecil ini, Chu Lingyu sangat penasaran, mau tidak mau mengulurkan jari giok dan menusuk perut kecil Xiao Lingwa yang berdaging, perasaan lembut itu sangat bagus. Uya berkata, "Ayo rebus makhluk ini. Rebus dan panggang langsung." Gu Santong meremas kumisnya. Xiao Lingwa berteriak pada tinjunya, dan bersembunyi di balik Ye Chen. "Ku bilang, kalian berdua tenanglah." Ye Chen memandang Wuya dan Gu Santong dengan wajah hitam. Kembali ke topik, semua orang melihat peta yang disebarkan oleh Ye Chen. "Apakah kamu akan bertarung?" Zhong Jiang mengerang sejenak, dan menatap Ye Chen terlebih dahulu. "Mungkin, kita bisa menyelesaikannya dengan cara damai." Hong Chen Su dan Zhong Li menarik kembali mata mereka dari peta dan menatap Ye Chen berturut-turut. Mata ketiga orang itu penuh harapan. Mereka berbeda dari leluhur Tianzong dan Gu Santong. Mereka semua adalah orang-orang Yan Huang. Mereka memiliki perasaan untuk Yan Huang sebagai saudara seperguruan. Di bawah harapan ketiganya, Ye Chen berkata, "Saya secara alami berharap untuk menyelesaikannya dengan cara damai, tetapi ketiga senior harus mengetahui sifat Zhong Kui dan ingin dia menjadi lembut untuk berdamai, hampir mustahil." Zhong Jiang, Hong Chen Su dan Zhong Li mendengar perkataan Ye Chen langsung terdiam. Kata-kata Ye Chen bukan tanpa alasan, mereka semua bersama-sama, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Zhong Kui lebih baik dari mereka. Ye Chen berkata, "Dari sudut pandangku, Yan Huang memiliki beberapa peluang untuk menang." Sejak keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang, Ye Chen telah memperkirakan kekuatan Yan Huang lebih dari sekali. Dengan adanya 8 tahap Heavenly Immortal setengah langkah, leluhur Tianzong, Chu Lingyu, Zhong Jiang, Zhong Li, Hong Chen Su, leluhur keluarga Su, Gu Santong, Wuya. Selain 8 di antaranya, Ye Chen juga memiliki 3 mayat hidup jenderal kematian tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan beberapa jenderal kematian. Ye Chen lebih percaya diri daripada kekuatan Tian Huang. Yang paling penting adalah bahwa Yan Huang dan faktornya yang tidak pasti, pecahnya kekuatan tempur puncak, ditambah jurus terlarang mata roda abadi, dapat sepenuhnya menghancurkan tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan Yan Huang, dibandingkan dengan Tian Huang yang besar, memang memiliki peluang 60% untuk menang. "Saya setuju," leluhur Tianzong, yang diam, berkata perlahan, "Meskipun Yan Huang lebih kuat dari Tian Huang saat ini,
jika dia benar-benar bertarung, Yan Huang akan menjadi kemenangan, tetapi kemenangan yang menghancurkan. Bagaimanapun caranya, yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Kita harus tahu bahwa masih ada raksasa-raksasa, istana haus darah, untuk membuat mereka menguntungkan. Hong Chen Su berbisik, aku akan ke Tian Huang berbicara dengan saudara Zhong Kui, bagaimanapun juga, ini adalah perang, dan itu akan menjadi kerugian bagi keduanya. Jadi, kita masih harus bersiap untuk perang terlebih dahulu. Ye Chen tidak menentang Hong Chen Su untuk pergi ke Tian Huang, tetapi menunjuk ke peta besar dan berkata perlahan, seperti yang Anda lihat dari generasi sebelumnya, begitu Anda bertarung melawan Tian Huang, mungkin ini adalah perkelahian yang menyapu seluruh siling. Pasukan Tian Huang rumit dan kompleks, dan mereka menggerakkan seluruh tubuh. Kita mungkin harus menghadapi, tidak hanya Tian Huang, kekuatan tersembunyi manapun dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi ini adalah pertempuran yang sulit. Karena perang, akan ada korban. Jika Anda ingin menyatukan kembali Yan Huang, Anda perlu membayar harga darah. Leluhur Tianzong menghela nafas. Gu Santong mulai mendesis dan ragu-ragu. Ayo, aku tidak takut pada siapapun. Wu Ya itu bersemangat tinggi, ingin mencoba, dan hanya menyingsingkan lengan bajunya. Saya sudah lama tidak menemukan pemandangan yang begitu hidup. Mari kita pelajari strategi detailnya dulu. Dengan kata-kata Ye Chen, semua orang maju selangkah. Selama 9 jam berikutnya, semua orang mengungkapkan pikiran mereka, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan situasi yang tidak terduga. Hingga malam tiba, banyak orang keluar dari istana. Selanjutnya, serangkaian perintah dikeluarkan, dan seluruh Yan Huang pergi ke keadaan bersiap untuk perang. Sebelum perang dimulai, suasananya menjadi sangat khusyuk. Di tengah malam, Hong Chen Su berjalan keluar dari Yan Huang dan pergi ke Tian Huang. Saya harap dapat dikatakan bahwa Zhong Kui dapat digunakan untuk menyatukan Yan Huang dengan cara damai, jika tidak, perang berikutnya akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Di puncak gunung, Ye Chen berdiri seperti monumen, menghadap ke bawah. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti seorang raja, dengan tatapan dingin, dengan sedikit keagungan di antara alisnya. Pertempuran terakhir untuk mempersatukan Yan Huang akan segera dimulai, bahkan jika Ye Chen, penguasa Yan Huang, tidak tahu seberapa jauh pertempuran ini bisa berjalan. Jika menang, itu yang terbaik, tetapi jika kalah, maka Ye Chen akan membayarnya setelah sekian lama. Alirannya, baginya, akan menjadi sangat sulit. Di belakangnya, langkah kaki terdengar, Zhong Jiang melangkah, dan ada banyak emosi di mata tua berlumpur itu. Senior, kultivasi Anda. Melihat Zhong Jiang, Ye Chen sedikit mengernyit. Pada saat ini, Zhong Jiang, dan pertama kali dia melihat Zhong Jiang, celah kekuatannya sangat besar. Zhong Jiang berkata, tidak apa-apa, kultivasiku menurun jika perang. Senang bisa hidup melihat Yan Huang bersatu. Zhong Jiang tersenyum ringan, dan mata tuanya penuh dengan perubahan kelelahan. Sebelum Yan Huang bersatu, aku tidak berani mati. Bahkan jika aku mati, aku malu di akhir nanti dengan saudaraku yang telah mati. Yan Huang harus bersatu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketegasan, dan Ye Chen tidak lupa melirik ke kosongan selatan di mana sekte Zheng yang berada. Aku akan kembali ketika Yan Huang bersatu, dan Chu Xuan aku akan mencarimu. Melihat Ye Chen begitu, Zhong Jiang membuka mulutnya ke samping, tapi dia berhenti berbicara. Zhong Jiang menghela nafas dalam hatinya,
karena telah menyembunyikan kabar dari Sekte Heng Yue pada Ye Chen, Zhong Jiang hanya akan membicarakan tentang informasi Sekte Heng Yue setelah penyatuan Yan Huang. Larut malam, Ye Chen kembali ke kediamannya, dan kemudian menghela nafas, dan kemudian memasukkan pil ke dalam mulutnya. Boom! Di tempat, api abadi menyala, membungkus seluruh tubuhnya, disalurkan ke meridian utama tubuhnya, dan memurnikan pil yang baru saja dia telan menjadi elemen roh murni. Segera, pil kedua dimasukkan ke dalam mulutnya, dan kemudian yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Wah, kamu sangat gila, itu tidak terlalu menyenangkan. Di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, kakek naga, yang baru saja menutup matanya, membuka matanya lagi dan melirik 9 avatar Ye Chen. Kakek naga sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Dia menelan begitu banyak pil dalam satu tarikan napas, bukankah Ye Chen secara paksa untuk menerobos kultivasi? Namun, untuk peringatan kakek naga, Ye Chen tidak hanya tidak berhenti, tetapi semakin banyak pil dimasukkan ke dalam mulutnya. Memang, seperti yang dipikirkan kakek naga, Ye Chen harus menelan banyak pil untuk menerobos kemacetan dan membantunya melompat ke tahap Dark Space. Ye Chen memutuskan bahwa jika menerobos, kekuatan tempur akan meningkat tajam. Tanpa menggunakan mayat hidup dan jurus terlarang mata roda abadi, membunuh tahap Heavenly Immortal setengah langkah umumnya bukanlah masalah. Terlebih lagi, yang Ye Chen butuhkan adalah bencana petaka guntur surgawi. Sepanjang hidupnya, Ye Chen tahu kengerian petaka guntur surgawinya sendiri, dan karena Ye Chen memiliki setengah dari tubuh Kaisar Suci kuno, petaka surgawi itu akan menjadi lebih ganas. Jika digunakan untuk melawan musuh, itu pasti potensi yang menggelegar. Hei! Kakek naga menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tahu bahwa Ye Chen tidak mungkin berhenti. Di sini, Ye Chen sekali lagi memasukkan pil ke dalam mulutnya lagi. Harus tahu bahwa begitu banyak pil yang ditelan, kemungkinan akan meledakkan tubuh. Namun, dengan danhai berkapasitas besar, ia juga memiliki kekuatan pemurnian api abadi yang sombong, memungkinkannya untuk mengabaikan potensi bahaya ini. Boom! Boom! Suara tumpul terus datang dari tubuhnya, terlalu agung, dan darahnya berkedut tanpa sadar, seolah-olah api menyala, bahkan ruangnya terdistorsi. Pil mengalir ke danhainya. Lautan spiritual emas seperti laut, mulai bergejolak. Itu juga dengan aliran energi yang terus-menerus ke danhai, napasnya terus meningkat, mendekati tahap Dark Space. Hancurlah! Dengan jentikannya, untuk pertama kalinya, Ye Chen dengan keras membanting penghalang yang mengarah ke kehampaan. Baru segera, alih-alih memecahkan kemacetan, Ye Chen menerima luka balasan, dan darah emas di sudut mulutnya meluap, dan napasnya banyak berserakan. Wajah Ye Chen muram. Saat nafas naik ke ekstrim, Ye Chen mengertakkan gigi dan mendengus lagi, dan dengan paksa mengumpulkan kekuatan spiritual lagi, berjuang untuk mencapai penghalang untuk menerobos kemacetan. Namun, Ye Chen gagal lagi. Punggungnya meningkat secara eksponensial, dan tulang internalnya patah. Wajah Ye Chen merah, matanya mulai menjadi merah darah, tendon biru di dahinya terbuka, dan setengah pil 9 putaran muncul dalam pikirannya. Tak perlu dikatakan, setengah dari pil ini 9 putaran untuk menerobos ke tahap Dark Space, Ye Chen harus menelan setengah pil 9 putaran. Jejak pembuatan pil 9 putaran sebelumnya sudah dipelajari, dan tidak ada gunanya untuk menyimpannya. Benar saja, bahkan jika itu adalah setengah pil 9 putaran,
Esensi agung yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan pil yang ditelan sebelumnya. Di bawah pemurnian ekstrim api abadi, napasnya tiba-tiba bergegas ke atas. Kali ini, Ye Chen tidak aktif untuk waktu yang lama, mengembun menjadi pedang tak terlihat. Pedang itu tidak bisa dihancurkan, dan itu akan menembus penghalang ke tahap Dark Space dengan pedang. Di Istana Tianhuang, Hong Chen Su berdiri di sana dengan tenang, memandang Zhong Kui yang duduk di singgasana dengan ekspresi harapan. Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengabaikan perasaan tahun itu sebagai murid seperguruan? Di singgasana, Zhong Kui berdiri malas, memutar ibu jari di ibu jari aslinya, dan menunduk penuh minat. Zhong Kui berkata, "Saudari junior, kamu ingin aku menyerahkan Tianhuang ke Yanhuang dalam satu kata, apa kamu ini bodoh atau tidak bisa berpikir?" Hong Chen Su berkata, "Jika guru masih ada, apakah saudara akan mengatakan hal yang sama?" Hong Chen Su mendongak sedikit, menatap Zhong Kui. "Jangan sebut dia." Zhong Kui tiba-tiba berdiri, langsung menghancurkan ibu jari di ibu jarinya, dan wajah tua langsung membiru. Dia berteriak, "Aku tidak bisa dibandingkan dengan Zhong Yan, aku lebih baik di Yanhuang daripada dia. Tetapi guru tidak memberikannya padaku sebagai penguasa Yanhuang." Hong Chen Su berkata, "Guru telah meninggal dunia. Apakah saudara membenci guru?" "Tentu saja aku membencinya. Tentu saja aku membencinya." Zhong Kui berteriak keras. Jika dia memiliki roh di surga dan melihat fragmentasi mulia yang dia ciptakan di masa lalu, dia mungkin akan menyesali keputusannya saat itu. "Jadi, saudaraku, tentu saja kamu tidak menginginkan pembicaraan damai." Ekspresi Hong Chen Su acuh tak acuh, masih menatap Zhong Kui. "Tidak mungkin untuk damai." Zhong Kui mendengus dingin. "Jadi, maaf aku telah mengganggu." Hong Chen Su menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbalik, tetapi diblokir oleh beberapa sosok yang mendekat. "Saudaraku, apa artinya ini?" Hong Chen Su bertanya dengan punggung menghadap Zhong Kui. Yang saya dengar hanyalah Zhong Kui tersenyum dengan senyum panjang, "Adik junior jarang datang kepadaku, dan tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi." Di Istana Yanhuang, dengan raungan Ye Chen, pedang tak terlihat menembus penghalang tak terlihat. Klik. Di tengah-tengahnya, sepertinya ada suara seperti itu. Ya, kemudian, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Boom! Tubuh Ye Chen sekali lagi mendengar suara tumpul, dan momentumnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dunia ruang kecil, berpusat padanya, membentuk pusaran aura, yang dituangkan ke tubuhnya melalui pori-pori besar di tubuhnya. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, seperti paus menghisap aura murni antara langit dan bumi. Melihat keluar, kecepatan awan dan kabut tiba-tiba berakselerasi di gunung tempat Ye Chen berada, pusaran kekuatan spiritual yang lebih besar terbentuk, dan hampir seluruh energi di pegunungan Yanhuang berkumpul. Apa yang terjadi? Banyak murid dan penatua telah melihat ke atas. Ada yang menerobos. Leluhur Tianzong dan Chu Lingyu juga melihat ke atas, dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Anak ini seperti hewan buas, di gunung seberang. Gu Santong dan Wu Ya menghela nafas, dalam perhitunganku, dia memiliki setidaknya setengah tahun untuk menerobos. Sekarang dia secara paksa untuk menerobos. Menerobos secara paksa, saya tidak tahu apakah itu melukai akarnya. Leluhur Su mengerang, kecepatannya tidak tercapai, tenang seperti dia, tetapi juga dipaksa untuk menggunakan metode ini. Boom! Ada guntur menggelegar di atas langit dalam diskusi,
dan kabut hitam yang bergulir mulai menyatu dengan cepat. Selama periode ini, guntur dan kilat terkoyak, seperti naga yang bepergian melalui awan. Lalu ada penampilan megah yang membuat dunia bergidik karenanya. Ini adalah petaka guntur surgawi, tetapi juga kehendak langit dan bumi. Kejutan seperti itu datang dari lebih dari satu arah. Sialan, apa bocah ini akan menghancurkan Yan Huang dengan membawa petaka guntur surgawi? Gu Santong di puncak gunung dan Wu Ya sedikit gelisah. Mereka melompat dan siap menyelinap keluar dari Yan Huang karena takut akan petaka guntur surgawi. Ayo lari, seluruh Yan Huang akan menderita. Chu Lingyu tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Siap bergerak. Jika petaka guntur surgawi mengenai kita itu bukan lelucon. Mengenai kita itu bukan lelucon.